Ya, pasti kata kuncinya itu PBL. Kalau pembelajaran dengan dikaitkan dunia nyata, maka tidak PBL. Jadi masalah ya Pak Ibu ya. Nah, kalau PJBL ada di J-nya ini, project. Disuruh membuat project sesuatu. Nah, contohnya gini. Model pembelajaran yang secara langsung melibatkan peserta didik, ya, kegiatan penelitian untuk meneliti dan mengerjakan. Nah, mengerjakan proyek itu namanya PJBL kata kuncinya. Sudah paham Bapak Ibu bedanya? Ya. Jadi nanti kalau ada kasus pada pembelajaran Bu Rohimah menyampaikan tema tentang kurban. Tentang kurban. Pada tema kurban ini tujuan yang diharapkan adalah peserta didik tahu tata cara menyembelih hewan kurban. Oleh sebab itu Bu Rahimah memberikan tugas nanti mengamati pemotongan hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah tahun 2025 yang kemudian peserta didik diminta menyusun laporan penyembelihan hewan kurban. Nah, itu namanya project, bukan masalah. Ya, itu bedanya project dengan berbasis masalah dan berbasis project. Nah, ini nanti ada banyak soal yang terkait model pembelajaran PBL dan PJBL. Bapak Ibu, dua pembelajaran ini. Ini masih banyak yang belum hadir ini. Masih sih guys, 300-an Bu. Ya. Wis aku hadir, wis hadir. Buka dulu, sedilu sebentar, tak buka sebentar, rame ternyata. Tutup aja. Sudah Pak Ibu ya. Jadi nanti yang kunci jawaban terkait PJBL itu PBL ada 3 kunci jawaban. Sekarang sudah wis ya. Jadi mengerti ya Pak Ibu ya. Pak, sekarang berikutnya. Dan ada PJL, PBL. Nah. Karakteristik PBL, learning is student center. Jadi peserta didik itu menjadi pusat pembelajaran. Authentic problem. Jadi ada problem di PBL. Authentic problem. Kata kuncinya ada self-directed learning. Dalam proses pemecahan masalah, siswa berusaha untuk mencari sendiri sumber-sumbernya permasalahan. Learning is small group dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil pembelajar kooperatif. Ini karakteristik. Tapi yang paling utama yang bisa dimengerti itu adalah ada masalah yang diselesaikan dalam pembelajaran itu. Itulah karakteristik PBL yang paling menonjol.
Nah, sintak pembelajaran berbasis masalah. Ada orientasi masalah, ada mengorganisasikan siswa 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi sintaknya itu pasti ada menyampaikan permasalahan yang terkait dengan topik. Siswa dikolaborasikan, diatur, melakukan penyelidikan masalah, mengembangkan dan menyajikan karya. Bu ini kan membuat karya, kan buat laporan. Tetapi pelaporan ini berbasis masalah kalau di PBL. Menganalisis dan mengevaluasi. Itu PBL. Nah, PJBL sama. Tetapi ada merancang proyek. Kalau tadi nggak ada merancang proyek, memonitoring proyek, menguji hasil. Nah, ini ya. Proyek itu berarti ada proyek tugas besar yang harus diselesaikan. Kalau yang tadi permasalahan harus menyelesaikan. Itu PBL dan PJBL. Sintaknya ini. Nah, nih. PJBL. Ada mendesain rancangan produk. Ini yang bedanya. Benar ada masalah juga, tetapi nggak ada produk kalau di PBL. Beda lagi PJBL harus ada produk yang dihasilkan. Tuh. Ini PJBL sama PBL. Nah, ini fokus utama. Nih. Kalau PBL memecahkan masalah, kalau PJBL menyelesaikan proyek. Ini bedanya nanti apa Ibu amati soalnya, stimulusnya itu bagaimana ya. Terus dibaca. Di situ ada proyek berarti pasti PJBL. Kalau masalah PBL. Nah, itu dua model pembelajaran yang PBL kunci jawabannya ada 3. Coba kita amati kisi-kisinya. Nah, nomor 17, nomor 16. Disajikan deskripsi penerapan pembelajaran dengan materi kajian tafsir. Nah, nanti stimulusnya pasti Pak Rohmat sedang menerangkan materi tafsir bla 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 Ibnu Man tafsir Biroi dan Bil Mansur. Tuh. Dalam penafsiran ayat ini menggunakan metode taklili. Masalah yang dihadapi dalam penafsiran ini. Nanti gitu pasti. Kemudian di bawah, manakah rancangan pembelajaran yang cocok diterapkan sesuai dengan kasus pembelajaran di atas. Nah, kalau ada materi tafsir pembelajarannya mana, ini PBL. Hanya ini. Jadi ada kasus mengajarkan materi. Ini juga klasifikasi hadis. Rancangan berdasarkan masalah. Nanti maka kunci jawabannya mengarah pada pembelajaran berbasis masalah. 16, 17, 18. Kunci jawabannya berbasis masalah. Nah, ya. Ada 3 kunci ya Pak Ibu ya. Ini diingat-ingat. Kemudian berikutnya. Setelah PBL, PJBL, berikutnya sudah dimengerti semuanya Pak Ibu, PBL, PJBL, kata kuncinya, fokus utamanya. Siap, Bu dosen. Insya Allah Bu dosen. Insyaallah, Insyaallah, siap dimengerti. taala. Insyaallah Bu, mohon doanya. Kira itu Insyaallah. tutup sekarang. Lagi nggak bisa ngomong lagi. Kalau nggak gitu pusing saya.
Nah, kita amati lagi. Kemudian setelah PBL, yang PBL tadi ada 3 jawaban sih. Yang PJBL ada berapa ya? Coba kita cermati. Mendalam. Nah, ini ada lagi ternyata. PBL 26, 27. Ini berarti PBL ada 4 kuncinya. Habis itu PJBL ada 1. Setelah PBL, Ibu bisa melihat nanti secara mendalam di modul pedagogik topik 1 sampai topik 6. Itu ada. Ada pembelajaran berbasis ini. Perbedaan individu. Ya. Pembelajaran berbasis perbedaan individu. Nah, ada 1, 2, 3. Merancang pembelajaran mendalam. Diferensiasi learning. Ini coba. Nanti ada soal. Diferensiasi learning atau DBL. Ada pembelajaran berbasis diferensiasi learning. Apa itu? Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan yang mengakomodir kebutuhan belajar dengan memfasilitasi peserta didik sesuai dengan karakteristik yang berbeda-beda. Bukan berarti membedakan antara yang pintar atau yang kurang ya. Diferensiasi pembelajaran sesuai dengan keragaman peserta didik. Ya. Ini siapa sedang Zoom kok ditelepon? Mahasiswa. Sudah ya. Itu diferensiasi learning. Nah, diferensiasi itu ada 4 model. Ada diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Bapak Ibu ya. Tuh. Nih. Jadi apa konten yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik peserta didik. Prosesnya berbeda-beda sesuai dengan keragaman peserta didik. Habis itu produk akhir pembelajaran itu juga sesuai dengan kemampuan peserta didik serta suasana kelas. Ini suasana personal, sosial, fisik, juga disesuaikan dengan kesiapan peserta didik, minat peserta didik, dan profil peserta didik. Ya, jadi ada, ini siapa yang coret-coret ini? Ada 4 diferensiasi. Nanti di kelas yang sedang diajar oleh Bu Sri, peserta didik terdiri dari aneka ragam kemampuan. Di awal pembelajaran, Pak Guru melakukan asesmen diagnostik untuk melihat aspek gaya belajar peserta didik. Kalau berbicara seperti itu stimulusnya langsung pasti itu pembelajaran berdiferensiasi. Itu kental dengan stimulus-stimulusnya. Kalau keragaman peserta didik, maka itu seringkali kunci jawabannya pembelajaran diferensiasi ya Pak Ibu ya. Itu yang perlu diingat-ingat dari
pembelajaran berdiferensiasi ada 4 ini. Nah, ini ciri-cirinya ketika guru menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ada asesmen diagnostik atau asesmen awal. Dicari sebelum buat modul ajar, guru melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Kemudian analisis hasil asesmen, barulah dibuat perangkat pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran dan dievaluasi. Ini sintaksnya pembelajaran diferensiasi. Nah, diferensiasi bisa diidentifikasi dari segi gaya belajar dikelompokkan, visual, audiovisual, kinestetik. Kemudian disusunlah pembelajarannya. Oh, untuk anak audio, prosesnya disuruh mendengarkan lagu. Untuk anak kinestetik disuruh observasi lapangan. Untuk visual disuruh mengamati YouTube. Nah, maka kalau seperti itu ciri-ciri pembelajaran diferensiasi. Seperti itu Bapak Ibu. Kunci jawabannya pilih diferensiasi kalau ada narasi seperti itu. Pembelajaran berdasarkan gaya belajar. Tuh. Ya. Ini keuntungannya meningkatkan motivasi, mengurangi kesenjangan, tapi gurunya ribet, membuat produk yang bermacam-macam LKPD-nya. Jadi nanti ada kunci jawaban tentang diferensiasi. Tadi diferensiasi produk, konten, proses, lingkungan belajar. Jadi pembelajaran berdasarkan gaya belajar, keragaman peserta didik. Lalu apa? Nang Bu Ainun, sama dong di. Oh ya wes. Sama dong. Dok ngarepe ruanganku ta. Ya sik ta aku sik nge-zoom iki nduk ruange Ainun. Metu nandi. Iya. Nang Eltis ya. Oh iya, gak ono Bu Ainun aku diwian kok. Iya, apa? Heeh. Bapak Ibu ada yang butuh mepet barusan. Jadi itu diferensiasi. Kemudian selain diferensiasi ya Pak Ibu, nanti kunci jawaban itu ada juga terkait ini. Terkait TPACK. Ya. Jadi nanti ada kunci jawaban terkait diferensiasi learning, PBL, PJBL, TPACK. Nah, apa itu TPACK? TPACK yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologikal,
pedagogical dan content knowledge itu ya. Content knowledge. Nah, ya, ini ya. Ada ya. Nah, ini komponen utama ada konten, pengetahuan tentang materi. Kalau Bu Sri andaikan ngajar PAI, kontennya berarti tentang haji, ya. Pedagogikalnya tentang metode pembelajarannya untuk mengajarkan haji itu. Habis itu teknologikal maka pemahaman terkait dengan penggunaan teknologi. Tiga komponen utama ini berinteraksi ya dalam proses pembelajaran. Kata kuncinya pasti ada teknologi, ada konten, dan ada metode. Kita buka coba kisi-kisi yang bicara TPACK. Nah ini siapa? Screen. Bapak Ibu jangan saya screen, ini siapa nih? Kartini, Ihsan, saya screen, mau ngajar. Jangan diklik-klik. Ini Bu Kartini juga mau presentasi dah. Saya screen kok. Jangan diklik-klik Pak, Bu. Bu saya nggak bisa presentasi. Nah, ya. Ini contoh kisi-kisinya yang mengarah pada ini. Nomor 25. Disajikan kasus penerapan pembelajaran dengan materi Islam sebagai agama moderat sesuai struktur keilmuan. Mahasiswa dapat merancang pembelajaran berbasis TPACK. Nomor 26. Sudah, Mbak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada soal nomor 26 itu terkait TPACK nanti. Jadi ciri khas di narasi yang menggunakan model TPACK itu memadukan komponen 3 ini. Bapak Ibu ya. Content knowledge, pedagogical, teknologikal. Ini kata kuncinya. Dah, Pak Ibu. Kemudian ini. Pedagogical content knowledge. Pedagogikal ya. Pengetahuan tentang cara mengajarkan konten itu pedagogikal. Ya. Cara guru memahami bagaimana konten yang berbeda membutuhkan pendekatan pedagogis yang berbeda. Jadi Pak Saipul ngajar materi puasa menggunakan model pembelajaran PBL. Penggunaan model pembelajaran PBL itu namanya pedagogical content knowledge. Terus pemahaman tentang bagaimana teknologi dan konten saling mempengaruhi itu namanya technological knowledge. Nah, technological, pedagogical, TPACK, content knowledge. Sintesis dari semua pengetahuan di atas
dilakukan secara bersama-sama mengajar konten tertentu dengan metode tertentu, dengan menggunakan teknologi. Itu namanya TPAJK, Bapak Ibu. Nih, identifikasi kompetensi pembelajaran, pemilihan teknologi yang relevan, aktivitas pembelajaran interaktif, evaluasi, dan penguatan pengayaan. Ini teknologikal. Kemudian contoh TPAJK, meneladani Rasulullah. Materinya akhlak terpuji, metodenya PBL, teknologinya menggunakan YouTube. Kok tanya ini, apakah kita jadi Zoom hari ini? Gimana sih Pak Ibu? Masih ada yang bertanya ini. Ya Pak Ibu ya, ini contohnya. Siswa membuat video singkat tentang penerapan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan HP ini. Ini contoh penerapan teknologikal. Setelah TPAJK, nanti ada kunci jawaban Bapak Ibu tentang deep learning yang hari ini sedang marak digelorakan oleh Menteri Pendidikan yang baru, ya Bapak Ibu ya. Deep learning, kata kunci deep learning itu adalah nanti kalau ada stimulus soal pembelajaran yang mendalam, bermakna, tidak hanya menghafal informasi, tetapi benar-benar memahami, menginternalisasi, dan mampu menerapkan materi pengetahuan dalam berbagai konteks. Kata kunci dalam deep learning ini ada 3. Mindful learning, pembelajaran yang dengan kesadaran hati peserta didik. Meaningful, yang berhubungan dengan kehidupan nyata, bermakna. Joyful learning, yang menyenangkan. Ada 3 konsep dasar dalam pendekatan deep learning. Pak Ibu ya, kata kuncinya nanti apa? Pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik, itu nanti konsepnya deep learning. Nanti ada seperti itu. Manakah rancangan pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan deep learning? Dicari kata kuncinya. Bermakna, menyenangkan, ya, dilakukan dengan penuh kesadaran. Ada 3 kata kunci ini. Yang pemahaman yang mendalam, makna materinya itu apa? Tidak hanya sekedar menghafal, memahami, ya. Ini ada kata mendalam, ada kata menyenangkan, ada bermakna, maka itu deep learning. Ya, Pak Ibu ya. Ini harus dikuasai ya Pak Ibu, konsep-konsep seperti ini. Terlibat aktif dan sadar. Anak-anak nggak dipaksa untuk belajar, itu namanya deep learning. Kritis, habis itu menyenangkan, perspektif beragam. Ini meaningful. Jadi 3 konsep. Mindful, sadar diri tanpa diobrak-obrak, tanpa dipaksa, itu mereka mau untuk belajar. Itu mindful, pembelajaran penuh dengan kesadaran. Yang kedua adalah
Mindful learning. Ini mindful sadar, meaningful bermakna. Bukan hanya menekankan pada berpikir, tetapi itu sebuah pembelajaran yang melibatkan semua aspek sehingga menjadi pembelajaran itu bermakna. Nih, relevansi kontekstual, pemecahan masalah, asimilasi pengetahuan, mensintesiskan, akhirnya bermakna. Meaningful, yang joyful, senang. Keterlibatan penuh, interaksi positif, menikmati proses, tantangan yang sesuai. Ini namanya pembelajaran berbasis deep learning. Kata kuncinya ada 3 aspek tadi. Apa Ibu, nek muter-muter terus zoomnya itu bukan salah saya. Kalau muter-muter zoomnya itu salahnya sinyal Bapak Ibu. Ini kok protes ke saya katanya. Linknya kok muter. Aneh-aneh aja. Ya, ini ada pembelajaran ini ya. Ada 3 kata kuncinya yang deep learning. Nah, sintak ada mindful persiapan biar anak-anak sadar untuk mengikuti belajar itu ada persiapan untuk mindful. Habis itu meaningful yang bermakna. Bagaimana saya ngajar yang bermakna itu? Apa suruh meresum buku terus? Tidak. Habis itu menyenangkan. Ini refleksi. Ada. Nah, ini contohnya. Mindful learning contohnya. Pembelajaran diarahkan agar siswa memiliki kesadaran penuh. Tidak hanya menghafal teks agama, tetapi memahami makna yang dalam. Disuruh belajar sholat, tidak hanya menghafal rukun sholat ada 13. Tidak, tetapi dia sadar yang nanti akhirnya mau sholat. Meaningful. Ini dikaitkan dengan persoalan sosial budaya tantangan zaman. Ya, sehingga senang. Menyenangkan, kebermaknaan. Bermakna akhirnya belajar sholat dikaitkan dengan apa sih manfaat sholat. Apa akibat dengan tidak sholat. Itu bermakna. Yang terakhir joyful, dirancang menarik menggunakan nyanyian, menggunakan media, menggunakan diskusi, itu joyful learning. Nah, itu pembelajaran deep learning. Nah, ini ada holistik, pengembangan karakter, kesiapan masa depan. Itu dari karakteristik pembelajaran dan manfaat deep learning. Itu nanti ada kunci jawaban tentang deep learning. DL disingkat bukan discovery learning, tetapi DL itu deep learning. Berikutnya ada layanan bimbingan konseling untuk supervisi klinis. Ada kunci jawaban yang pendekatan pembelajaran berbasis bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Ya. Bimbingan konseling dan supervisi klinis merupakan 2 elemen penting dalam. Nah, Pak Ibu mungkin ini jarang ditemukan, mudah-mudahan pembelajaran supervisi klinis. Ini bimbingan konseling. Ya. Proses hubungan interpersonal yang dirancang untuk membantu individu mengembangkan pemahaman tentang diri mereka. Kalau supervisi klinis adalah proses sistematis yang bertujuan untuk peningkatan pembelajaran, disupervisi, diawasi, diamati, dimonitoring. Nih. Ada pembelajaran, nanti kunci jawaban tuh ada yang manakah pembelajaran yang sesuai dengan
konsep pembelajaran berbasis layanan, bimbingan, konseling, dan supervisi klinis gitu. Ya Pak Ibu harus paham konsepnya ini. Nah ini konseling. Ini nggak perlu sejarahnya Pak Ibu, nggak akan keluar karena pedagogik. Pendekatan konseling menggunakan pendekatan humanistik, pendekatan berbasis solusi. Nah, kalau di konseling kan memberikan solusi. Itu. Ini Pak Iksan mau ngapain? Mau share screen. Pendekatan reflektif, merefleksikan apa yang telah terjadi direfleksi. Seperti itu ya, Pak Ibu ya. Ini pendekatan konseling. Observasi langsung, harus diskusi, studi kasus, simulasi, role playing. Ini beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam layanan bimbingan konseling dalam supervisi klinis. Bapak Ibu sudah membaca modul ini kan ya? Ya, sudah. Jawab-jawab sendiri. Karena nggak bisa ngomong hari ini. Udah, Pak Ibu bisa ngomong ini. Kalau bisa kirim itu Bu, kirim. Ya, karena kirim pas tak kirim kalau habis presentasi materinya. Iya Bu, dipahami. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kalau sudah kirim. Kirim Bu. Di modul ada topik 1 sampai topik 6 hari ini tuh yang tak terangkan modul pedagogik topik 1 sampai topik 6. Lagi. Masih ada lagi ya Pak Ibu. Belum selesai nih. Nih, bimbingan konseling, supervisi, ada tindak lanjut. Nih. Nah, ada lagi pendekatan layanan anak berkebutuhan khusus di kisi-kisi itu. Contohnya ini, coba tak buka kisi-kisinya. Kisi-kisi. Nah, DBL ini diferensiasi tadi. Nah, ini TPACK. Ada lagi ya. Diberikan kasus penyajian materi tentang hak-hak rakyat dalam perspektif Islam yang materinya kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Mahasiswa dapat menentukan pembelajaran berbasis pelayanan ABK. Jadi nanti Pak Ahmad sedang menyampaikan materi tentang hak-hak dalam perspektif Islam. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, Pak Ahmad tanpa melakukan asesmen diagnostik. Akhirnya mengakibatkan materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Padahal di kelas itu terdapat siswa berkebutuhan khusus. Berdasarkan narasi di atas, agar kelas Pak Ahmad menciptakan lingkungan belajar yang akomodatif, pendekatan pembelajaran apakah yang harus ditulis dalam perencanaan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Tadi kata kuncinya tidak sesuai dengan keragaman peserta didik, ada kebutuhan khusus, maka kunci jawabannya ya pendekatan pembelajaran berbasis pelayanan ABK. Jadi sesuai dengan karakteristik peserta berkebutuhan khusus. Ini ada beberapa yang terkait pembelajaran berbasis layanan kebutuhan khusus. Di modul ada itu Bapak Ibu. Ini respon dari modul Bapak Ibu. Saya membuat PPT-nya karena nanti ujian itu materi yang ada di modul, jadi PPT saya ini saya buat berdasarkan isi modul. Pak Ibu bisa membaca secara lengkapnya di modul.
layanan bimbingan anak berkebutuhan khusus yang hari ini di sekolah-sekolah itu disebut pendidikan inklusi, ya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan siswanya terdiri dari peserta didik reguler normal dan peserta didik berkebutuhan khusus dalam satu lokasi lingkungan pendidikan. Ya, itu namanya pendidikan inklusif dan di sini layanan anak berkebutuhan khusus itu. Nah, ini. Kalau ini konsep pendidikan inklusif itu apa? Ini definisinya saja, tadi sudah tak sampaikan. Secara keseluruhan hampir sama, baik menurut toko Sevin maupun Steinbeck, ada juga piagam Salamanca ini, ya, itu pendidikan inklusif. Nah, ini ada landasan filosofisnya, nilai kemanusiaan, keadilan, hak asasi manusia. Ini penjaminan hak-hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, landasan yuridisnya, landasan empirisnya, manfaat tentang pendidikan inklusi. Tuh, ini enggak. Nah, ini apa sih karakteristik pendidikan inklusi untuk layanan berkebutuhan khusus, penerimaan keberagaman, dan kolaborasi, lingkungan yang non-diskriminatif, dan kurikulum yang fleksibel. Karena anak yang ABK belum tentu bisa mengikuti kurikulumnya anak reguler, maka kurikulum harus fleksibel, di mana di situ ada 4 model, ada kurikulum modifikasi, duplikasi, omisi, dan substitusi. Anak berkebutuhan khusus boleh tidak menggunakan kurikulum yang sedang berlaku jika kemampuannya tidak sampai pada level seperti anak-anak reguler. Ini. Prinsipnya kesetaraan dan penghargaan keragaman berpusat pada peserta didik, lingkungan yang ramah, dan kemitraan atau kolaborasi. Pendidikan inklusi itu. Ini peserta didik ada identifikasi dan asesmen itu merupakan ciri khusus dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusi karena untuk menjaring menentukan anak ini kebutuhan khususnya apa, itu maka wajib dilakukan identifikasi dan asesmen kebutuhan, barulah nanti akan didesain kurikulumnya dan kemudian baru bisa disiapkan sarprasnya. Ternyata ada anak autis, ada anak Down syndrome, silverplasi, ternyata nggak bisa jalan, maka bagaimana kurikulum dan sarprasnya harus disiapkan. Makanya ada identifikasi dan asesmen untuk anak ABK. Identifikasi, langsung disusun, direncanakan kurikulumnya, disiapkan sumber daya dukungnya, baru diimplementasikan. Nah, identifikasi kebutuhan, ada sarprasnya, ada perancangan pembelajaran adaptif, baru pelaksanaan pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika mengerjakan soal, ada kata kuncinya mengarah pada kunci PBL, PJBL, DBL atau diferensiasi learning, ada layanan berbasis inklusi, ada layanan bimbingan konseling. Pembelajaran nanti ada itu jawabannya. Ini ngapain Nurbayati mau presentasi? Kok share screen? Mau mengganti mungkin itu, Bu. Itu Bapak Ibu ya. Nanti PPT hari ini setelah Zoom saya share, Bapak Ibu dibaca, dipahami. Ya. Apa PJBL, apa PBL, diferensiasi learning tadi ada 4 komponen, konten, produk, proses, lingkungan belajar, kemudian ada layanan konseling bagi yang membutuhkan, kemudian
kemudian ada pembelajaran berbasis inklusi. Itu nanti kunci jawabannya. Bapak Ibu bisa melihat stimulus sama kisi-kisi itu berkali-kali terkait pembelajaran. Jadi materi Bapak Ibu hari ini itu untuk UP 1 berkaitan dengan tujuan pembelajaran, 2 berkaitan dengan model pembelajaran yang 5 tadi, PBL, PJBL, DBL, DL, deep learning, kemudian konseling, dan ada inklusi, ada 6. Kemudian ada tentang penilaian. Nanti Zoom berikutnya saya akan menjelaskan konsep penilaian, teknik, jenis, dan instrumen penilaian. Karena nanti UP itu ada kunci jawaban banyak terkait penilaian, ada 10 soal terkait penilaian. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran sesuai Gen Z, ya, dan ada pengembangan kompetensi berkelanjutan. Itu cuma 5 soal. Yang banyak itu strategi pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran tadi, ya Pak Ibu. Itu. Saya tidak membahas, nah ini ngapain Pak Misbahul Ulum share screen ini. Sebentar. Nah, hari ini saya tidak membahas dulu kisi-kisinya, saya kuatkan dulu di kontennya karena takut gak cukup materinya Pak Ibu. Nanti kalau sudah nuntut semua habis teorinya, baru kita bukai pembahasan soal setelah tryout. Soalnya sudah ada, nanti akan di tryoutkan. Ya, itu Bapak Ibu materi kita siang hari ini. Bapak Ibu dibaca Bapak Ibu. Kalau nggak baca akan dikuasai. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan, sudah saya buka Zoom-nya. Silakan tanyanya terkait ini, bukan terkait mesin. Tanya Ya. Bu. Bu, tanya Bu. Ya Pak. Assalamualaikum. Pertanyaannya gimana bisa lulus Bu? Ya itu Pak, ya dikerjakan. Ubur-ubur ikan lele. Belajar. Ibu tanya. Bapak ini. Ibu. Teman serius. Mikir kelulusan paling Bu. Ya yang tertib, Pak pastikan lagi nanti tadi. Yang tanya silakan chatting aja, chat aja. Saya tanya Ya Bu terkait Sesi silakan. Bu, buat sesi. Sesi. dengan pembelajaran dengan model meaningful tadi pembelajaran gimana Bu? Nah, Ya, oke. Tadi meaningful, joyful itu konsepnya deep learning Bapak Ibu. Deep learning ada 3 konsep besar. Ya, tadi ini tak buka lagi. Ada 3 konsep tadi, ada contohnya di sini juga di PPT saya. Bagaimana sih PAI yang menerapkan meaningful, joyful itu. Jadi itu deep learning. Deep learning itu ada 3 konsep pembelajaran. Mining, ada mindful, ada mining, ada joyful. Lah joyful itu menyenangkan. Pembelajaran harus menarik biar menyenangkan. Meaningful itu yang pakai EA ya. Itu pembelajarannya harus bermakna. Kalau mindful, pembelajaran yang diarahkan untuk siswa sadar sepenuhnya dalam proses pembelajaran untuk memahami makna yang mendalam. Tubuh. Ya. Itu saja Pak Ibu. Memang
kurang kalau hanya mengandalkan penjelasan di Zoom, tapi paling enggak inti-inti sudah tersampaikan semua di Zoom, Bapak Ibu mengeksplor lagi membaca modulnya. Ya, itu ada di modul pedagogik topik 1 sampai topik 6. Karena topik 7 itu tentang Gen Z dan Alpha. Kemudian topik 8 terkait profesionalisme guru. Yang belum buka modulnya dibuka lagi ya Pak Ibu ya. Itu saja Pak Ibu dari saya. Mohon biar lulus gimana ya, belajar, berdoa, berusaha, nanti terakhir baru tawakal. Siap, nanti modulnya tak baca. Belajar sudah Bu. Bu, tanya Bu, terakhir Bu. Terima Iya kasih. Bu, saya baca modulnya Bu. Tanya. Siap, siap tak baca Bu, tak baca Bu. Salam. Waalaikumsalam. Nomornya Warahmatullahi wabarakatuh.